Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Waras Kaisam, Masya Allah Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang rumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yang masih dikejar debt collector semoga Allah mudahkan dalam membayar ya cuy. Yampuy dulu, yampuy. Sekarang itu udah jam setengah 12 malam. Cuma Kaisam ngoceh karena nggak bisa tidur. Mama tua kaplak ini pada sharing-sharing ini videonya si Mbak Y ini. Dia itu kerja di Taiwan cuy, kok dibahas di sini. Tapi dia pekerja migran Indonesia Kaisam. Malu-maluin, gimana caranya kita boykot. Boykot. Ya kaliannya aja kenapa nonton, ya kan? Jadi Kaisam ikut kepo. Kaisam itu video itu banyak di-sharing ke Kaisam. Jangan minta ya sama Kaisam ya, no no no. Kaisam kaget begitu ngelihat, astagfirullah. Ini ada hutan rimba. Kenapa Kaisam? Aduh, ini mah 18 plus Kaisam itu nontonnya kayak gini. Astagfirullah, astagfirullah. Ada-ada aja tingkah lakunya pekerja migran Indonesia. Jangankan itu Mbak Ye, di Hong Kong juga banyak. Cuma mungkin yang lagi viral ini Mbak Ye ya. Atau Mbak Ye-nya juga senang-senang aja itu videonya viral. Kitanya yang nonton, aduh, sejagat raya. Berapa ratus ribu pekerja migran yang menonton hutan rimbanya si Mbak Ye. Kok kalian nafsu gitu kan. Astagfirullah, tapi ada edukasinya di mana, gimana sih Kaisam kalau video kita disebar kayak gitu di Hong Kong, ada nggak sih hukum yang bisa melindungi kita? Ada, ya. Tapi sebelum kita bahas itu, ini gara-gara Mbaknya Kaisam jadi bahas ini. Gimana nih, undang-undang di Hong Kong tentang perlindungan itu ya. Ternyata di Hong Kong itu walaupun kita sama pasangan kita ya, entah itu pasangan, seksual ya, entah itu pacar, itu tidak boleh memvideokan ya, itu selepas dapat izin atau enggak dari kitanya gitu kan. Itu termasuk tindakan ilegal kalau di Hong Kong ya, nggak boleh. Apalagi sampai disebar kayak gitu. Ini ceritanya di media sosial ini pemain tiktokers ya cuy ya. Kayak Tisam nggak punya TikTok karena kayak Tisam itu patuh. Jadi di Hong Kong itu nggak boleh ya, aplikasi TikTok itu di-banned ya, nggak boleh. Karena sistem keamanannya itu tidak sesuai dengan pemerintahan. Jadinya itu nggak boleh TikTok gitu ya cuy, itu alasannya. Tapi kayak Tisa muncul terus di TikTok. Itu mah mama tua kaplak yang edit video kayak Tisa. Iya nggak apa-apa sih, tadi juga ada yang minta izin, "Kayak Sam boleh nggak videonya saya upload, re-upload lagi?" Boleh, asal kalau kalian potong-potong videonya Kaisam, sampaikan informasi itu jangan setengah-setengah ya. Jadi apa yang Kaisam edukasi dari video itu supaya bisa nyampe ke teman-teman ya. Jadi jangan hanya cari cuan atau cari viralnya gitu cuy, no ya. Kaisam izinkan kalian boleh mengupload ulang video Kaisam tapi sampaikan dengan informasi yang benar ya. Terus nggak apa-apa Kaisam diejek-ejek juga nggak apa-apa, yang penting nawaitunya supaya teman-teman kita ini sama-sama belajar aja. Kembali lagi video viral, apa sih? Ini video 18 plus ya, di mana sepertinya bukan bayi aja sih yang melakukan ya, yang punya pacar, yang mungkin sering sangean ya. Mungkin aktivitas ini tuh biasa aja ya untuk pasangan yang, normal ya. Cuma kita nih cuy, kembali lagi, kita ini wanita yang cantik dari lahir ya. Kalau misalkan dia belum jadi suami kita gitu, ya kita tuh jangan terlalu barbar gitu cuy. Kita tuh harus pikir, gimana nih kalau misalkan keluarga kita tahu. Tapi Kaisang Mbak Y ini katanya keluarganya diusir dari dari tempat tinggalnya situ, katanya nggak diterima, katanya si Mbak Y ini udah terkenal di situnya. Apalagi sampai keluarganya diusir kayak gitu ya, cuy ya. Kita nih boleh marah sama keluarga, tapi yuk kita mikir juga kita ini anak. Oh dasar Kaisang orang Mbak Y-nya aja udah stres itu, ngaku depresi. Tapi sebenarnya ya video ini kayak Tisam itu sambil ngintip-ngintip pun Kaisam itu membaca situasi dalam video tersebut ya, cuy ya. Jadi kabar burung yang beredar, kabar burung. Jadi ceritanya si Mbak Y ini diajak, video, video 18 plus ya cuy ya. Di mana si Mbak Y ini katanya diberi sejumlah uang dan itu nominalnya sekitar 1 juta kurang ya cuy ya. Di mana supaya Mbak Y ini bisa sama-sama melakukan aktivitas 18 plus.
Yo pastinya sampai keluar lahar ya cuy ya, si laki-lakinya ini. Cuma laki-lakinya pinter, dia nggak mau, apa namanya, mukanya kelihatan. Nah ini ya, buat mama tua kaplak yang korban scammer di luar sana ya, kalau misalkan ada tiba-tiba ada yang video call, ini jauhin dulu muka kita ya. Karena muka kita ini bisa diedit ya sekarang itu, aplikasi itu udah canggih cuy, modern ya kan, pinjol aja muka kita tapi, apa namanya, gambarnya kayak gitu ya. Jadi kita tuh harus mikir dulu, apalagi ini si Mbaknya ini memang notabene kan ibaratnya orang-orang sudah mengecapnya kan negatif ya. Jadi ya mungkin dia berpikir hidupnya ya bodo amat gitu. Cuma di akhir video ya setelah dia itu menggoncangkan itu, apa namanya, bagian Miss V-nya ya, terus laki-lakinya juga itu sudah keluar laharnya nggak tahu dalam beberapa menit gitu kan. Berarti tugasnya Mbak Y ini kan sebagai pemain trade ya, itu kan sudah selesai gitu, ibaratnya lu bayar ya udah selesai, lu keluar selesai gitu kan. Sebenarnya pemain trade-trade gini tuh banyak, cuma kasusnya Mbak Y aja nih yang di-show up gitu ya, yang videonya di-viral ya, videonya aibnya kebongkar. Ini kan berarti kan Allah sudah mengizinkan aib Mbak Y ini kebongkar ya, berarti ini harus hati-hati nih. Kalau aib kita sudah kebongkar berarti apa? Berarti kita harus tobat ya. Hati-hati tuh, itu udah teguran Allah yang paling dahsyat itu saat kita sudah dipermalukan di depan umum dan ribuan yang melihat, itu bukan viral dan bukan kebanggaan, harusnya mikir nih, hati-hati nih ya. Kalau nggak tobat aja ya nauzubillah min dzalik, nggak tahu apa yang terjadi ya. Akhirnya si Mbaknya ini sadar loh, terakhir videonya dia itu duduk ya, terus dia ngumpetin handphonenya, itu artinya dia sadar kalau misalkan si laki-laki ini broken kontrak gitu. Maksudnya perjanjiannya nggak apa namanya, dilanggar oleh laki-laki ini. Si Mbaknya ini ngerasa kalau laki-lakinya ini ngevideoin cuy. Mungkin kesepakatan awalnya mereka ini, "Oke deh jangan ada video ya, saya mau nih bantu kamu untuk keluar," misalkan kayak gitu ya, "tapi jangan di video." Nah terakhirnya, itu Mbaknya itu tahu kalau itu di video. Berarti dia juga masih punya kesadaran di situ. Langsung dia tutup handphonenya, ibaratnya kan, apa namanya, yang tadinya bodinya diliatin, dia tutup kan. Nah itu, dia mulai sadar kalau si laki-laki ini bangsit, modal 1 juta untuk mendapatkan viewersnya dia, ya kan. Yang nggak terima siapa? Sebenarnya masih banyak sih, Mbak. Sebenarnya Mbak Y ini harusnya sadar ya, banyak orang yang masih sayang gitu, sampai mencari siapa sih laki-laki di balik itu semua. Jangan sampai nih hanya Mbak Y aja nih yang apa namanya, dipojokin untuk apa namanya, dipermalukan kayak gini kan, kita harus cari lagi nih laki-lakinya, ternyata atas bantuan deterjen, muncul juga laki-lakinya, aduh mending ganteng ya, kayak gitu aja kok. Aduh yang penting apa? Duit Kak Hisham, walaupun nggak ganteng juga orang kita butuh duit Kak Hisham, ya kita layanin walaupun kayak aduh, laki-lakinya itu, aduh astaga. Jadi banyak ya yang menjadikan ini sebagai konten atau pembuat ya yang lagi viral ya, termasuk kayak Tisam ikutan nih memviralkan ya. Nah ini banyak edukasi yang bisa kita ambil ya cuy, jangan dicontoh apa yang dilakukan si Mbak Ye ya. Kalian walaupun pemain trap, walaupun kalian itu membuka jasa esek-esek di luar sana, membuka ibaratnya, "Kamu punya uang yuk saya layanin," gitu. Tapi kita juga harus berpikir gitu cuy, ada media di mana kita untuk mempromosikan seperti ini, ya kayak grup-grup kayak gitu ya cuy ya. Nah kita juga harus berpikir nih, kalau misalkan laki-laki ini ngebayar kita dengan perjanjian gak dibuat video, ini kan ibaratnya si laki-laki ini memang udah sakit juga, ya kan? Karena memanfaatkan si Mbak Y ini lagi viral ya, jadi dia juga, apa namanya, pastinya akan memanfaatkan supaya dia juga mendapatkan keuntungan dari Mbak Y. Usut punya usut sih, katanya si Mbak Y ini dimintain duit tapi nggak mau, makanya videonya viral. Modal 1 juta tadinya pengen ibaratnya, syahwatnya kesampean gitu kan, dia juga pengen dapetin duit dari Mbak Y, ternyata Mbak Y-nya nggak punya duit. Ya gimana punya duit orang kayak sama orang saya itu ngelakuin itu karena butuh duit. Iya sih, ada benernya ya. Jadi akhirnya videonya tersebar begitu saja dan menggoncangkan hutan rimba-rimba di luar sana. Banyak celetukan, "Bayi jorok amat sih Kaisang, kok nggak dibotakin itu hutannya?" Weh, itu dia itu, apa namanya, menjaga dengan baik itu, sampai selebat itu ya. Astagfirullah, dosa berjamaah ini. Oke kita bahas di Hong Kong ya cuy, karena kita pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, kerja di Hong Kong. Ibaratnya apa sih, apa namanya, edukasi yang bisa kita ambil dari video. Jadi kalau kasusnya Mbak Y itu terjadi di Hong Kong ya cuy ya, di Hong Kong itu, apa namanya, membuat video, walaupun itu dengan pasangan kita, dengan pacar ya,
dengan izin atau tidak diizinkan oleh pelakunya atau yang memerankan di video tersebut, itu tindakan ilegal di Hong Kong. Ya, apapun bentuknya. Maka dari itu kenapa undang-undang ini tuh sangat benar-benar, sensitif gitu cuy. Nah kita ngintip rok aja, itu tuh tindakan ilegal. Bahkan kita melihat dengan mata kita nih ya, kita nih mencuri-curi foto kita dengan orang lain ya, lawan jenis ini berlaku untuk perempuan atau laki-laki. Nah buat kalian mama tua kaplak ya, kalau misalkan di luar nih, di MTR kalian nemuin orang ganteng gitu kan, sampai diem-diem memvideokan atau memfoto, terus memviralkan, hati-hati loh, itu tindakan ilegal loh cuy. Ya, kita melihat mata kita dikerah bajunya si laki-laki itu aja, kita pura-pura ngambil foto diam-diam ya, terus di-viral, penyebar pertama ya, walaupun dia itu pakai baju, itu tuh tindakan ilegal. Dan kalian tahu nggak sel prodeonya berapa? 5 tahun. Mau? Nah, kasusnya kayak Simbaye. Ini kalau misalkan dilaporkan kejadiannya di Hong Kong, itu si penyebarnya itu bisa dituntut 5 tahun. Jadi kalian jangan macem-macem ya. Nah ini pembelajarannya ya di Hong Kong ya. Oh Kaisam saya jadi tahu, jadi nggak boleh ya Kaisam moto moto opa-opa yang ada di MTR. Iya ya, jadi buat emak-emak yang cantik dari lahir ya, mulai sekarang jangan main foto-foto atau videoin orang yang nggak dikenal. Ini berlaku laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, itu tindakan ilegal. Kalau misalkan kalian sama pacar kalian juga, misalkan lagi in the hoy gitu kan, terus, "Eh sayang ayo kita buat video," gitu kan. Jangan mau mama, ya. Walaupun kamu mengizinkan, itu tindakan ilegal kalau sampai tersebar. 5 tahun loh cuy. Mau nggak? Habis asik-asik kita diviralkan kayak gitu, terus proses hukum di sini 5 tahun deh. Aduh, ya semoga ini menjadikan pembelajaran untuk kita semuanya. Ya terima kasih lah untuk video Mbaye. Dari sini kita bisa tahu bahwa di Hong Kong juga membuat video tersebut diizinkan atau tidak oleh pelakunya tetap ilegal ya cuy. 5 tahun. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dicontoh ya. Bye-bye.